Ketiga, Partai Umat secara khusus akan melawan dengan cara yang beradab dan elegan terhadap narasi latah yang kosong dan menyesatkan, yaitu politik identitas. Kita akan secara lantang mengatakan, ya, kami Partai Umat, ya, kami adalah politik identitas. Apa kabar sobat review berita? Kali ini saya akan membahas tentang Partai Umat, di mana pemberitaan Partai Umat di media online dan postingan di media sosial cukup gencar dalam 2 hari terakhir ini, terutama yang berkaitan dengan pidato Ketua Umum dari Partai Umat yang tak lain adalah menantu dari Amin Rais. Seperti kita ketahui, Amin Rais adalah salah satu tokoh yang dulu ikut menggulirkan reformasi pada tahun 98. Ya, meskipun dirinya selalu dipuja-puja sebagai pahlawan reformasi, tapi sebenarnya tokoh-tokoh yang ikut menggulirkan reformasi bukan hanya Amin Rais, tapi mungkin Amin Rais pintar mencari panggung sehingga dia selalu mendapatkan sorotan media. Oke, itu cerita dari masa lalu. Tapi sekarang saya akan bahas tentang Amin Rais hari ini. Ya, setelah Amin Rais terdepak dari Partai Amanat Nasional, yang mendepak tak lain dan tak bukan adalah besannya sendiri, yaitu Zulkifli Hasan. Di mana anak Zulkifli Hasan dulu pernah menikah dengan anak dari Amin Rais, tapi kabarnya sekarang mereka sudah bercerai. Jadi artinya hubungan antara Amin Rais dan Zulkifli Hasan sekarang adalah mantan. Nah, setelah terdepak dari PAN, Amin mendirikan namanya Partai Umat. Nah, kalau kita mencermati dari kata Partai Umat, tentunya partai ini memang ditujukan untuk umat Islam. Meskipun dalam beberapa kali dikatakan bahwa partai ini adalah partai yang inklusif, bukan partai eksklusif, tapi faktanya narasi-narasi yang diberikan, kemudian atribut-atribut dari partai ini mencirikan bahwa ini adalah partai Islam. Tapi persoalannya adalah siapa yang akan menjadi konstituen dari Partai Umat. Karena kalau kita perhatikan sekarang ada PKB yang mengambil dari unsur-unsur NU, kemudian ada P3 yang sudah lama berdiri semenjak Orde Baru yang juga mengambil sebagian kelompok politik aliran Islam dan sebagian juga dari NU. Kalau kita cermati, sekarang itu ada kebingungan dari Partai Umat karena berkaitan dengan konstituen yang ingin dia raih. Ya, kita ketahui sekarang ini Partai Islam ada 3, yaitu PKB, P3, dan PKS. Pastinya Partai Umat tidak akan bisa mengambil konstituen dari ketiga partai itu. Meskipun ada migrasi konstituen, tapi juga jumlahnya tidak akan banyak. Nah, sekarang ini Partai Umat ternyata berusaha menggalang dukungan dari kelompok-kelompok yang tidak tertampung dari 3 partai tersebut. Ini yang menarik ya. Ini terkait dengan manifestasi atau pernyataan politik dari Ketua Umum dari Partai Umat yang mengatakan bahwa partainya akan mengedepankan politik identitas. Ya, kalau kita bicara politik identitas, menurut Wikipedia, politik identitas adalah salah satu alat menggunakan identitas, entah itu berupa agama, suku, ras, gender, untuk mencapai tujuan politik. Kalau kita kaitkan dengan Partai Umat adalah sebuah partai Islam, tentunya kita bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa partai ini akan menggunakan identitas Islam untuk mencapai tujuannya. Nah, kalau kita perhatikan juga, sebenarnya apa yang dilakukan itu tidak salah, karena memang kita negara demokrasi, di mana setiap orang bebas berkumpul dan menggunakan ideologi-ideologi yang selama tidak bertentangan dengan Pancasila. Tapi anehnya di sini adalah kenapa Partai Umat itu menggunakan manifestasi politik identitas. Kalau kita perhatikan beberapa berita yang lain di mana ada sebuah pernyataan dari Amin Rais bahwa Partai Umat akan mengusung ketua umumnya pada Pilkada DKI
2024. Loh, apa kaitannya? Jelas ada kaitannya. Di sini kenapa Partai Umat menggunakan politik identitas, tentunya juga belajar dari Pilkada 2017, di mana pada saat itu Anies dengan sukses menggunakan politik identitas untuk meraih suara pada pilkada tersebut yang dianggap sebagai pilkada terburuk dalam sejarah. Nah, rupanya ini kait-mengkait, di mana Amin Rais menginginkan politik identitas ini untuk menaikkan Partai Umat ke panggung politik. Nah, masalahnya adalah siapa yang akan mendukung menantu dari Amin Rais ini. Kalau kita perhatikan saat ini, partai-partai sudah terpolarisasi. Dan kedua, pertanyaannya adalah, apakah partai dari Amin Rais, yaitu Partai Umat, akan lolos dalam Pileg 2024? Ini pertanyaan juga. Oh ya, perlu diingat bahwa salah satu arsitek politik identitas pada Pilkada 2017 lalu, yaitu Buniani, juga tergabung dalam partai ini. Jadi nggak heran kalau Partai Umat menggunakan manifestasi politik identitas untuk garis politiknya. Ya, kita harus mulai membiasakan diri kalau tiba-tiba Partai Umat itu menyerang Cina, menyerang umat agama lain dengan atas nama agama. Ini pastinya bukan sebuah kebetulan, tapi memang Partai Umat mendesain seperti itu agar dia berbeda dengan partai Islam yang ada sekarang ini. Tentunya itu adalah sebuah upaya politik atau usaha-usaha agar partai ini juga bisa diperhitungkan dan bisa naik ke panggung politik nasional. Karena apapun sebenarnya manifestasi politik dari Partai Umat, apabila dia tidak bisa naik ke panggung nasional, ya percuma aja. Artinya kalau dia tidak mempunyai wakil di Senayan atau memenuhi minimal suara pada Pileg 2024, ya sama aja dia tidak bisa eksis. Apalagi kalau melihat persaingan saat ini yang mengikuti pemilu pada 2024, ada juga PBB di sana, salah satu partai Islam juga. Kemudian sudah establis seperti PKS, P3, dan PKB. Nah, pastinya tentunya Partai Umat harus mengambil ceruk yang lebih kecil lagi untuk mendapatkan dukungan suara. Jadi kalau saya melihat apapun upaya Partai Umat saat ini masih sebatas retorika, ya. Meskipun dia mengatakan akan mengedepankan politik identitas, tapi kalau dia nggak punya suara di Senayan, ya suaranya dari Partai Umat hanya sebuah angin lalu yang tidak akan digubris oleh masyarakat. Ya, paling-paling mereka akan melakukan gerilya di medsos menggunakan narasi-narasi yang sekarang ini kelihatan basi. Misalkan kayak Amin Rais mengatakan bahwa kalau Jokowi sampai 3 periode, dia tidak rela untuk menurunkan Jokowi. Ini kan aneh ya. Mungkin dia agak pikun juga ya. Karena kalau kita bicara 3 periode atau penundaan pemilu atau yang lain, sekarang ini proses persiapan pemilu sudah berjalan gitu, bukannya dihentikan. Ya kecuali memang DPR atau MPR nanti bersepakat menunda pemilu, itu lain lagi. Gitu. Apalagi menantunya Amin Rais, yaitu Ketua Umum Partai Umat, juga mengatakan bahwa katanya ada delegasi-delegasi atau utusan-utusan yang melobi ormas-ormas atau organisasi masyarakat lainnya agar menyetujui penundaan pemilu. Ini memang narasi yang sebenarnya sudah basi ya, karena fakta hukumnya tidak ada seperti itu. Jadi mereka membuat sebuah narasi sendiri dan mereka komentarin sendiri. Ini yang biasa dilakukan oleh politisi-politisi yang berseberangan dengan pemerintah. Ya, semoga apa yang saya bagikan bermanfaat.